Samhah adalah lapang dada. Samhah adalah kesucian jiwa. Samhah adalah iktikat lurus nawaitu bermula. Jadi dengan sasak ini berbentang dan merasa berguna bagi batur lain tanpa dibatasi oleh tanpa agama dan lain. ya. Sebelum seseorang itu terkena siar agama. Jadi tradisi ini diperoleh secara langsung. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nih berbahagia sekali saya ini bersama orang-orang yang sering saya lihat memang membicarakan tentang apa yang kita banggakan sesungguhnya di sini. Namun tidak cukup hanya dengan bangga, bersasak atau mengaku sebagai warga Sasak, bangsa Sasak. Tidak hanya kita melihat kulit-kulitnya saja. Hari ini cukup menarik. Kita akan berbicara dengan 3 orang panutan kita, guru-guru kita yang memang berkompeten pada bidangnya. Kita akan berbicara tentang moderasi Islam Sasak. Nah, di Sasak ternyata ini udah cukup lama ini berbicara moderasi, yang menjadi kebanggaan masyarakat Sasak ini seolah-olah kita nih dengan konsep-konsep yang kekinian seolah menjadi hal baru buat kita. Tapi ternyata untuk orang-orang tua kita ini menjadi hal yang udah biasa. Nah, alhamdulillah sudah hadir di sini Dr. Andes Haji Lalu Anggawa Nuraksi, ini pemerhati budaya Sasak. Apa kabar, Mi? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Tetap semangat, Mami ya. Ini yang kedua sudah hadir Dr. Andes Sanusi, ini praktisi budaya Sasak kita. Akan banyak nanti Bapak yang harus kita bicarakan di sini nih. Banyak istilah ini. Banyak istilah. Sesenggak baru. Nah, hukama bahasa hukama. Nah, ini luar biasa. Dan yang terakhir nanti ada Lalu Maksum Ahmad MPDI. Beliau memiliki sebuah karya dan ini akan kita jadikan pemantik pada hari ini. Ada ini Syair Jalan Tengah. Ada di YouTube. Ada di YouTube ini Syair Jalan Tengah. Nanti sahabat YS ya, tolong cari nanti. Ada di YouTube. Ini di halaman berapa ini nanti yang jadi pemantiknya ini? Judul ke-10. Judul ke-10 Samhah. Samhah, sama-sama Samhah. Apa sebenarnya Samhah ini? Kayaknya ini bisa langsung dibacakan ini. Nah, yang jadi pertama ini izin Kita mantik dulu ya, membaca langsung. Membaca langsung. Ini puisi ya. Ini puisi. Kita akan sama-sama dengarkan. Ini Lalu Maksum Ahmad untuk ini karya. Ini buku keberapa ini? Kalau puisi mungkin cukup banyak, cuma yang terbukukan baru 3 kan. Nah, puisi yang pertama Mahar untuk Istri. Wah, kumpulan surat cinta religi. Luar biasa. Tentang pendidikan dan ini munculnya Pak Yusron kurang lebih 3 hari setelah kita ini silang sengkarut dengan wacana makam Tain Basong. Oh, nggak jauh berarti ya, jadi lalu kemudian kalau pendekatan intelektual, pendekatan dialogis, biarlah itu menjadi wacananya para ahlul fikri, para cendekiawan. Lalu tentu Mami Anggawa dan Ayah Anda pendekatan budaya. Nanti yang mengambil bagian kecil saja dari budaya itu yaitu seni. Dalam hal ini puisi. Jadi berkontribusi dalam meletakkan persoalan pada proporsinya. Maka muncullah Syair Jalan Tengah 1 yang tiang tulis setiap di atas jam 00 dari tanggal 1 Januari hingga 31 Januari setiap hari secara istiqomah, tidak pernah berhenti. Sehingga puisi ini 1 sampai 31 puisi. 1 sampai 31. Iya, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan Januari. Bulan Januari. Dan ini sedang mintakan kata pengantar ke Dr. Salman di Malaysia. Oke. Insya Allah.
Yang Nggih. bacakan yang ke-10. Yang ke-10. Jadi pemantiknya yang tulis pada tanggal 10 Nggih. bulan 1 pada pukul 00 lewat 1 menit. Lewat 1 menit. Samhah, sama-sama samhah. Samhah adalah lapang dada. Samhah adalah kesucian jiwa. Samhah adalah iktikad lurus nawaitu bermula. Samhah adalah tegak jalan benar fitrah manusia. Samhah adalah titian religi. Samhah adalah buah toleransi. Samhah adalah wujud simpati. Samhah adalah sikap hanifi. Samhah teruji terbukti membawa berkah. Samhah manifesto moderasi beragama jalan tengah. Samhah sama-sama samhah, cara damai beragama seperti titah para nabi, tauladan dalam hikmah. Aku, engkau, kita, samhah, sama-sama samhah. Plagawaru, Lombok Barat, tanggal 10 Januari 2022 pukul 00 lewat 01. Nah, Terima kasih Pak. ini kalau apresiasi budaya ini, jadi ini salah satu bentuk ya. Nanti kita akan coba tanyakan sudah diberikan pemantik ini oleh Pak Masum. Kemudian kita ke ayahanda kita Pak Sanusi. Gimana sebenarnya kalau melihat judulnya Samhah, sama-sama samhah, apa sebetulnya konteks budaya Sasak kita? Kaitan terkuatnya ini begini, ayahanda. Namun lek cari sasak. Nggih. Ini kan samhah, ini konsep Islam. Ya. Jadi toleransi. Toleransi. Lamun lek sasak saling ngajinin, Ngaji diri bau ya nih? bukan. Oh, bukan ya. Saling ajinin, Saling ajinin. saling menghargai. Ah ya. Nggih, nggih. Saling ngajinin, saling menghargai. Nggih. Baik sesama batur sasak Nggih. maupun sesama non sasak, baik sesama Islam maupun non Islam. Islam. Ya, Nggih. apakah kita sama-sama suku maupun suku lain. Tidak. Saling ngajinin, Nggih. saling hargai. Saling hargai. Tasamuh, Kasam. jalan tengah. Iya. Kenapa tasamuh orang sasak itu penting? Saling ngajinin. Saling ngaji. Karena ia sadar batur sasak itu bagaimanapun dalam hidup, ya, Nggih. penghidupan dan kehidupan itu ada 3. Hidup. Penghidupan dan kehidupan. Kehidupan. Hidup itu gerak. Oke. Penghidupan itu alat untuk gerak. Ya. Yakni hubungan sesama manusia. Nggih. Ya. Habluminan nas. Ya. Penghidupan. Kehidupan ya, Ya. itu ada kelak. Ya. Hidup, alat untuk hidup gerak ya, alat Gerak. untuk hidup itu adalah Ya. penghidupan karena ada kehidupan. Nah dalam hidup ini tidak bisa lepas. Batur sasak ini orang yang tinggi Ya. toleransi. Paham. Dia mau lepaskan ke orang lain. Kebersamaannya tinggi. Kebersamaannya, saling ngajinin. Saling ngaji. Salah satu refleksi logis. Nggih. Saling ngajinin dengan Pak Lai itu beliau juga sering sampaikan di forum-forum Nggih. tertentu. Ada namanya ngejot, Ngejot. Nggih. saling jot dulu. Artinya kalau kawan Hindu nanti ada acara golongan Nggih. atau jaje napi sara Jakarta, tetangga sasak. Iya. Orang sasak kebetulan mulut atau Atau saling jot, saling bang. saling band. Nggih. Itu bentuk tasamuh. Mai terjaga pada hubungan ini. Nggih. Dia perarin soal agama doang saling jaga. Dalam kehidupan saya bilang jelo masuk. Ya. Masih. Tetapi sekarang karena sudah modern, Nggih. tidak lagi berbentuk makanan, Ya. bisa diberikan amplop. Angpau. Ya. Bentuk kekiniannya. Eh, Angpau. jadi tidak berbentuk Nggih. kue rasun, tidak berbentuk kue Nggih. gerontongan, kali adem, tarik dan sebagainya. Ah. Tapi
Nanti Pak Komang, Pak Sanusi Iya. untuk beli raket nanti. Kebetulan mau mulik saya dengar. Oh, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Dan masih. Masih. Nah, ini yang perlu diketahui nih sama Masih. anak-anak remaja. Masih. Nah, Kami di Narmada masih. nah, ini tolong nih sahabat YS Podcast, Ya. tolong nanti komentar masih ada nggak di tempat teman-teman ya. Nah, Perlu kita itu. ngaji, ini saling kaji. Kedua, Nggih, kalau ada acara pernikahan nggih. atau begawi, Begawi. nebengin istilah kita di teman Hindu itu. Nggih. Kita diundang. Nggih. Kemudian disiapkan bahan mentahnya. Iya. Ini beras, ini apa? Juang diri, jembong piring nari, Jadi mentah itu diberikan. meriat. Khusus 1 hari, besoknya baru dia. Disiapkan kita hari khusus. Tapi tadi istilah Nabi istilahan tadi. Nabi, ngebengin, nebengin, ngebengin, nebeng. Nebeng. Nebeng Artinya ya. begawi lah. Ada Ada acara Nggih. nebengin. Itu masih. 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 Nih istilah-istilah yang apa ya, asing betul. Makanya ini menjadi penting. Nah, itu Jangan- kenapa kita bicarakan di sini. Jangan gitar saja penting ini. Penting gitar. menjadi penting. Iya. Oke. Ya, Oke. ini kawan adik-adik remaja juga begitu. Oke. Harus. Ya. Ini menjadi penting. Karena apa yang terjadi banyak yang karena apa? Teknologi sudah dia kalah dengan tekno. Betul. Di sekeliling dia itu dia lupakan. Iya. Lalu terjadi benturan sosial Iya. Dan sekarang yang menjadi ukuran hanya apa yang di depan mata ini. di depan mata. Betul. Padahal jauh di mata pelupuk situ itu ada sesuatu yang harus dikejar. Betul. Kemudian Oke. itu saling ngajinin, saling hargain. Saling hargai. Bagaimana caranya? Nah, Seperti tadi. oke. Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam peribadatan. Nah, ini penting nih. Saya berikan contoh. Oke. Sekarang ini kami setiap hari raya Idul Fitri dijaga oleh pecalang. Kemarin nih masjid Oke. di desa kami di Narmada itu Oke. ada pecalang yang jaga Eh, ketertibannya di jalan dan sebagainya. oke. Ini kita yang mau Idul Fitri Iya. ada pecalang yang menjaga. Yang muslim keamanan. fokus ibadah. Fokus ibadah. Begitu juga waktu takbiran Oke. kita di Kecamatan Narmada. Bahkan ikut beliau kawan-kawan pemuka ini. Sangat luar biasa Luar toleransi. biasa dengan kita memamerkan beberapa miniatur masjid. Betul. Pecalang mengkawal kemarin takbiran itu di jalan, Oke. mengatur lalu lintas. Ini terus terang nih. Tiang pun hanya bisa melihat foto, Ya. hanya di Facebook, hanya berupa foto toleransi. Hanya seperti ini itu. terjadi. Oh. Ya. Jadi Iya, terjadi Jadi masih kuat, Masih. gitu ya. masih. Nah, Nah, ini. ini penting nih. Jadi saling ngajinin itu tasamu. Oke. Seperti halnya Rasulullah dulu kan. Ada orang Yahudi yang meninggal. Iya. Lalu Rasul itu berdiri. Ya. Sahabat, ya Rasul itu orang Yahudi. Apa beliau sampaikan? Dia adalah manusia. Tidak. Jadi dengan sasak ini berbentang dan merasa berguna bagi batur lain Tanpa dibatasi oleh tanpa. agama dan lain. Karena apa? Agak adat bertekan dan bertatah agama itu. Dia selalu sandarannya perilaku dengan sasak itu agama. Satu ukurannya. Ya, jadi selalu panduannya agama. Iya. Dalam kehidupan sehari, apa juga yang gawe. Itulah. Makanya ya Oke. adat gama itu, adat adigama, adat kaji agama kan beradik berkata. Iya. Ketika sekarang ada seseorang yang mau menikah, Oke. terjadi di situ dua aparat yang bertugas, penghulu kiai sama
kadus. Kadus mengurus adat pisukenya, aji Iya. keramnya. Kadus. Kiai kadusnya, kiainya mengurus walimahnya. Oh, Adat gamal. Tidak bisa-bisa. Salah satu ini tidak bisa, pasti ribut. selalu beriring. Selalu berarti ya. beriring. Nah ini kan kita tidak ingin makin nanti ini seolah-olah kan kita makin hidup ini seolah Ya. makin sederhana gitu. Tidak mau Kemudian, repot gitu. Kemudian jadi tasamuh itu dalam konsep Islam itu Nggih. pada saling jaga, pada saling hargai, pada saling ajinin. Iya. Karena orang Sasak ini ingin bermanfaat bagi semua umat Islam. Seperti yang Rasul sampaikan, Nggih. khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi tidak sebut agama loh di situ. Betul. Ya kan? Betul. Khairun nas, manusia. Manusia. Manusia yang baik. Iya. Ya. Ketika dia punya manfaat bagi manusia. Manusia. Di Hindu, Nggih. dalam Bhagavad Gita, Ramayana itu, Mm-mm. ketika dilantik pertama kali beliau sampaikan apa? Marahantana Dharma Dumeh Ranangsar. Mm-mm. Ya. Jadi dalam hidup ini utamakan dharma, kebaikan sesama. Beliau tidak sebut agama. Sangat luar Ya. biasa. Hanya karena beliau hidup pada ruang waktu zaman yang berbeda. Iya. Toleransi. Nah, Islam punya konsep Iya. agama. Iya. Adat, Adat. adat punya konsep Iya. agama. Juga kawan Hindu punya. Ya, jadi di sini titik temunya adalah Iya. bertoleransi. Ini banyak. Oke. Banyak kami sampaikan. Sangat luar biasa. Ini kita ke Mi Anggawen. Mami. Ini kita Ya. berbicara, kita membahas toleransi. Sebenar, berembe. Moderasi. Nggih, kita berbicara moderasi beragama atau ya apa ya di suku Sasak kita sejak dulu kan. Jangan sampai anak-anak saat ini memotret saat ini, kondisi saat ini gitu. Jadi dia tidak mau belajar. Nah hari ini kita hadir dengan konsep yang insya Allah yang disukai oleh anak-anak muda. Nah kita hadir di ruang-ruang mereka. Mi, sebenarnya Sasak bagaimana memandang toleransi atau moderasi dulu. Iya. Terima kasih. Kalau moderasi beragama ini itu datangnya setelah masa Tradisi. Ya. di dalam Pak Topik Sasak Iya. itu zaman atau era ini dibagi menjadi era kepanditoan. Nggih. Di sana ditemukan berbagai macam tradisi. Tradisi itu adalah petunjuk Tuhan yang diberikan kepada manusia Iya. sebelum seseorang itu terkena siar agama. Jadi tradisi ini diperoleh secara langsung. Nggih. Kalau dalam bahasa agamanya laduni, jadi secara langsung. Iya. Dari era itu disebut era kepanditoan, ya, Nggih. di mana di zaman itu, ini sebelum agama datang, Belum agama ya. Nggih. itu tradisi itu sudah berkembang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sanusi tadi itu ya, merupakan perkembangan selanjutnya dari tradisi yang dimiliki oleh orang Sasak Ya. yang merupakan jati dirinya. Nah, Itu dia. nggih, sebelum masuk Iya. pengaruh-pengaruh Jadi yang lain, sebelum masuk pengaruh agama itu, ya. Nggih. datanglah agama menyempurnakan tradisi itu. Saya kira itu fungsi daripada agama untuk menyempurnakan akhlak. Nggih. Jadi kalau kita berbicara tentang tradisi Islam, Ya. jangan tinggalkan tradisi Sasak Sasak. sebagai indikator jati diri atau tolok ukur jati diri budaya Sasak. Itu yang Kalau awalnya. sampai nanti kita Iya. berbicara tentang tradisi keluar dari jati diri kita, bisa menyesatkan, bisa memuliakan. Ini sangat luar biasa. Jadi sebelum masuknya agama mempengaruhi, jadi Sudah punya nggih, tradisi. bangsa Sasak kan sudah memiliki jati diri. Iya, sudah memiliki jati diri yang ada pada tradisi. Agama melengkapinya, menyempurnakannya. Agama datang Nggih. menyempurnakan. Ah, Ya, misalnya Nggih. saja tradisi sopan santun. nggih.
Gitu. Kalau kita lewat di depan orang tua di Sasak ini, kita harus bertabik. Betul. Bertabik. Nah itu sudah ada sebelum agama datang. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Sebagai contoh. Iya. Oke, ini anak-anak muda nih. Jadi Terasa asing. Ya, tapi ya ini ternyata sudah cukup lama. Jadi ini sudah menjadi jati diri lah. Iya, Jati diri Sasak. Nah, jadi kemudian jangan gitu. kan, tidak usah Iya. agama masuk, kita sudah punya itu. Gitu. Kita sudah punya tradisi. Gitu. Jadi Nah. sekali lagi saya katakan tradisi itu juga petunjuk Tuhan. Bila Iya. disampaikan secara langsung atau secara rasmi Iya. sebelum seseorang itu terkena siaran. Terkena Nah, siaran. ini harus Iya. diingat. Kemudian datanglah Islam Iya. menyempurnakannya. Oke, menarik. Kita ulik berikutnya ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.